Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kelas sudah dipiket? Oke. Mari kita berdoa dulu biar belajarnya lancar. Ya, dipimpin. Belajar, kita berdoa. Doa mulai. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Egi. Jadi ada 35. Baik anak-anak, kita materinya lanjut sebelum materi yang akan kita bahas. Masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas tentang apa? Rengas Dengklok. Jadi apa yang maksud dengan peristiwa Rengas Dengklok itu? Penculikan Soekarno dan Hatta. Minggu kemarin juga kalian sudah mempresentasikan bahwa perbedaan orang tua dan orang muda, bahwa kita melaksanakan pembelajaran itu dengan profil pelajar Pancasila, bekerja sama, bergotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Minggu kemarin Ibu sudah minta kalian untuk membaca biografi. Sudah kan? Sudah. Pembagian tokoh sudah? Sudah. Sudah siap hari ini kita bermain peran? Sudah. Kalau drama itu memang milik orang seni, tetapi dalam sejarah kita memiliki peran. Perannya itu yang akan mendapat penilaian dan pembelajaran kita hari ini. Tujuan Ibu untuk mengetahui peran tokoh. Jadi kalian harus tahu, bangsa Indonesia merdeka itu nggak langsung dapat bendera merdeka, tidak. Tetapi ada peran-peran tokoh orang hebat di bangsa Indonesia. Kenapa Laksamana Taidesi memberikan izin kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk menjadikan tempatnya pembuatan teks proklamasi? Menurut Gilang kenapa? Kan orang Jepang. Ya. Kok boleh? Kan justru orang Jepang menjajah Indonesia. Ada yang bisa selain Gilang? Karena tuh. Karena apa? Keamanannya terjamin. Keamanan. Orang hidup itu butuh keamanan, nak. Safety kalau kata orang kerja, ya kan? Tapi sebelum melaksanakan itu kan keburu dibom Hiroshima, Nagasaki. Hancurlah Jepang. Karena si Laksamana Tadesse Maeda adalah seorang laksamana, seorang pelindung tentara angkatan darat dan laut Jepang yang bertanggung jawab di Indonesia, maka dia menjamin, hai Bung Karno, Bung Hatta, saya jamin. Ada bahasa seperti itu. Apakah kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian Jepang karena pembuatan teks proklamasinya di rumah Laksamana Maeda? Apakah betul atau tidak? Jawabannya? Tidak. Kenapa tidak? Didasarkan oleh? Jadi jawaban itu kita merdekanya bukan karena pemberian Jepang. Ini adalah rumah Laksamana Maeda. Mewah nggak? Mewah ya, di tahun 1945, Masya Allah. Sudah memiliki arsitektur bangunan Belanda. Lalu antusias rakyatnya, lihat. Rakyat Indonesia melakukan pengibaran bendera tidak seperti hari ini. Latihan bendera itu anak paskibra, apalagi 17 Agustus.
Ini rumah Pak Soekarno, sekarang sudah tidak ada yang namanya rumah Jalan Pegangsaan Timur, nak. Sekarang dijadikan rumah Museum Proklamasi. Ini adalah orang-orangnya. Begitu bahagia, terlihat dari wajahnya. Orang-orang hebat di masa itu. Sekeren itu dan serapi itu. Makanya kenapa ibu bilang baju dimasukkan. Nggak mesti bagus, yang penting rapi. Di tahun 45 aja kita udah punya fashion, nak. Masa Anda 2024 tidak punya? Itu adalah sasaran dalam pembelajaran ibu. Dan ini adalah tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh proklamasi. Yang berperan kumpul di sini dulu, di belakang layar. Narator, kan ibu nunjuk 3 narator. Ya, berkumpul. Sisanya ibu minta bantuan. Meja di kita pinggirin dulu yuk. Oke. Untuk kelas ini kita mulai dramanya. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takasimaeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Cukanco Subomo, bersedia melepas Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Penjemputan Soekarno-Hatta oleh Ahmad Subarjo dan Sudiro untuk kembali ke Jakarta. Iya, tutup. 17 Agustus 1945. Dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan di rumah saya saja, karena keamanan saya akan jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Di ruang makan dan istirahat juga. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk berdiri berhadapan dan membicarakan bersama soal proklamasi. Soekarno meneruskan diskusi tersebut ke tempat mereka. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan mengakhiri kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa
saya lebih baik ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Lalu, kapan proklamasi akan dilaksanakan? Keadaan yang mendesak telah memaksa kita untuk mempercepat proses pelaksanaan proklamasi. Rancangan teks sudah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada semua yang hadir dalam rapat ini agar menandatanganinya secara bersama. Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Setuju, Bu. Lebih cepat yang baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Baik, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Kalian tolong siapkan tiang. Baik, Bu. Tapi di belakang melaksanakannya. Di rumah Soekarno, Bung Soekarno. Setuju. Lalu dimaksud membawa naskah yang sudah diberikannya kepada kemudahan. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Baiklah. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Kita percaya pada kekuatan sendiri. Dan sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Diangkat aja. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Selesai? Oke, hapus dulu dong. Ada
tokohnya enggak? Yang bisa jawab ngacung. Ada berapa pemeran dalam drama tokoh tersebut? Ada berapa? 7. Coba Nisa, siapa saja yang menjadi tokohnya? Siapa lagi? Fatmawati. Coba ada lagi yang lain? Siapa? Subarjo. Oke. Soekarno. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Coba Ibu tes kepada kalian yang memperhatikan dari tadi. Warganya anak gadis nih, si anak gadis kita. Kita coba. Pertanyaannya, ya, ini yang jadi pemeran tokoh jangan ngasih spill dulu nanti. Pertanyaannya, dari tempat manakah Pak Soekarno-Hatta dijemput oleh Ahmad Soebarjo? Ada yang bisa? Dari mana? Dari? Betul, Rengas Dengklok. Ada historisnya. Jadi dari kronologi penjemputan oleh golongan muda Bapak Soekarno, lalu melaksanakan pembicaraan, berkumpul, berembuk sampai proklamasi. Apakah Indonesia itu diberi kemerdekaan oleh Jepang? Tidak. Tadi pembuatan teks proklamasi di rumah siapa? Laksamana Maeda. Laksamana Maeda. Lalu dibacakannya di mana? Di rumah Soekarno. Tadi kenapa golongan muda mendesak secepat-cepatnya melakukan kemerdekaan bahkan di luar dari janji Jepang? Ada yang tahu? Kan yang mendapatkannya sendiri. Apakah hari ini anak muda selalu seperti itu? Tidak. Terburu-buru? Maksa? Tapi kan Pak Soekarno dan Bung Hatta memberikan nasihat ya. Tahan. Kita bikin dulu tuh proklamasinya. Kita sebagai generasi bangsa itu harus senang. Iya. Iya, untuk kawan-kawan kita yang ada di sini. Ya, dari saya bahwa para anak-anak muda ini akan tetap menjaga kemerdekaan Indonesia ini sampai akhir hayat mereka. Lalu bagaimana si Bung Soekarno sebagai tokoh, pura-pura jadi orang tua dulu nih, ngasih nasihat nih kepada generasi mudanya, gimana? Ya, untuk generasi muda agar tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan dan berpikirlah terlebih dahulu sebelum bertindak, karena hal yang tergesa-gesa itu biasanya tidak baik. Siapa? Keren, hapus dulu. Baik anak-anak, hari ini luar biasa. Kalian memperhatikan, ibunya nilai. Ada orang yang sedang drama, kalian fokus ya. HP-nya ada kuotanya enggak? Ada, oke. Baik, ibu akan ngirim soal, akan ibu batasi waktunya. Kalian
silahkan mengerjakan itu nanti di grup. Oke, kita lihat. Ya, Elang skornya 100, Evan 100, Adit 100, Gilang 100. Oke, yang lainnya langsung dikirim. Hanya 4 soal. 4 soal tersebut sengaja dibuat sebagai tes kita hari ini. Dari 4 soal itu akan dikumpulkan nanti untuk ulangan harian minggu depan. Jadi akan dibahas dan akan dijabarkan pada saat kita SAS. Ujian SAS nanti di akhir. Ibu cek. Bisa bagus? Bisa. Bisa. Faisal kok belum muncul? Oh iya, dah. Albi 100. Baik anak-anak. Sudah selesai? Sudah ya. Maka sama ibu di off. Bentar, ibu off dulu. Makna pembelajaran kita hari ini, apa yang didapat? Apakah kalian merasakan sudah terjalin hubungan gotong royong, bernalar kritis? Sudah. Apakah sudah merasakan berkebinekaan global? Sudah. Dengan beragam variasi secara fisik, secara kebudayaan. Jadi apa makna pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang mau? Siapa? Evan? Boleh. Bahwa pelajaran kita hari ini adalah itu mengetahui tentang bagaimana detik-detik Indonesia merdeka dengan para tokoh-tokohnya dan cerita yang disajikan. Tuh, ada lagi? Baik. Yang dikatakan oleh Evan betul. Sasaran ibu hari ini adalah Anda mengetahui bahwa ada beberapa tokoh hebat. Dari mulai gambar, dari mulai ada diorama dari kawan-kawanmu. Karena seperti yang tadi awal, bahwa bangsa ini tidak akan bisa ada dari orang-orang hebat seperti itu. Satu hal yang harus kalian ingat. Dalam pembelajaran di sekolah, kalian kan belajar semua nih. Ada ilmu fisika, ada ilmu geografi, betul? Bahkan sejarah akan selalu diajarkan dari SD, SMP, SMA. Di universitas pun untuk masuk perguruan tinggi negeri ada tes sejarah. Berarti ini menandakan bahwa ilmu sejarah kalau sampai dihilangkan di Indonesia, maka negara Indonesia akan hilang. Kenapa akan hilang? Ya bagaimana ada orang rakyatnya tidak tahu sejarahnya? Apa yang mau diceritakan? Apa yang mau dibanggakan? Ya kan? Bangsa Indonesia ditakuti karena historisnya. Pembelajaran hari ini Anda tahu bahwa semua pencapaian hari ini tidak serta-merta langsung didapat, tetapi ada sebuah proses, kronologi yang jelas. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Benar? Insya Allah. Jadi bisa dipahami untuk hari ini? Bisa. Enak ya yang tidak bertugas.
Tenang, yang tidak bertugas, nanti drama berikutnya atau praktek berikutnya yang tidak bertugas yang harus berada di posisi ini. Baik anak-anak, karena waktu kita mau habis, kembalikan posisi tempat duduknya seperti semula. Silahkan. Baik, minggu depan karena kita sudah masuk ke proklamasi, berarti kita sudah masuk ke sidang PPKI. Materinya sudah masuk berarti ke mana? Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Ada pertanyaan? Cukup. Baik anak-anak, mari kita akhiri dengan berdoa sebelum kita pulang di pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri aktivitas ini, marilah kita mulai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa dipiket dulu kelasnya ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.